ataupun Putri akan menutup kamera selama webinar berlangsung. Yang keenam, peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Yang ketujuh, peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. Yang kedelapan, mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Yang kesembilan, peserta wajib mengganti nama tampilan dengan format yang telah ditetapkan. Yang kesepuluh, room chat akan dibuka selama webinar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Al-hadi ila ihsanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Yang terhormat Fadilatul Ustaz Dr. Sugeng Haryadi LCMA yang akan menjadi narasumber webinar nasional mewujudkan Indonesia berquran pada malam hari ini. Yang kami hormati Fadilatul Ustaz Fathur Rahman, Mudir PPTQ Nur Iman Hidayatullah Karanganyar, Jawa Tengah. Yang kami hormati Fadilatul Ustaz Lutfi Al-Bukhari yang akan mengawali webinar ini dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan yang terbaiknya, dan seluruh peserta webinar nasional, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada seluruh peserta yang bersabar menanti webinar dimulai. Alhamdulillah, webinar nasional pada kesempatan yang mulia ini mengusung tema mewujudkan Indonesia berquran dengan narasumber-narasumber yang berkompeten, yang semoga insyaallah ta'ala sebagaimana tema yang diangkat, Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan keinginan kita ke depan Indonesia berquran. Dan tentu dari tema tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa ke depan Indonesia mayoritas Muslim terbesar di dunia ini, maka tidak ada yang tidak mungkin ketika kelak seluruh masyarakat Indonesia, semua rumah-rumah masyarakat Indonesia akan dihadirkan ahlul Quran, akan dihadirkan para penghafal-penghafal Quran. Maka strategi apa yang harus kita lalui dalam mewujudkan Indonesia berquran akan dikupas tuntas oleh pemateri-pemateri yang telah ditetapkan. Baiklah, mari kita awali webinar nasional mewujudkan Indonesia berquran dengan bersama Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Lutfi Al-Bukhari. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Masya Allah. Sebelumnya suara saya kedengaran? Bismillah. Alhamdulillah, jelas Ustaz. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. اللهم ارحمنا من القرآن. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Fadhilul Ustaz Lutfi Al-Bukhari
yang telah membacakan surah Al-A'raf ayat 94 sampai 101. Semoga kita yang mendengarkan dan beliau yang membacakan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kasih sayang terbaiknya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sambutan Mudir PPTQ Nurul Iman, Hidayatullah Karanganyar, Jawa Tengah oleh Ustadz Fathur Rahman. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil Islam. Alhamdulillah bi ni'matil iman. Alhamdulillah bi ni'matil lisani wal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fadilatul Kiram, Ustadz Dr. Sugeng Haryadi LCMA yang sama-sama kita muliakan, hafizallah ta'ala wa ra'ah. Amin. Marhaban Ustaz. Insyaallah. Fadilatul Kiram aidan Ustadz Rifai Al-Haq, hafizallah ta'ala wa ra'ah, yang senantiasa kita muliakan dan kita doakan. Seluruh ikhwah sekalian peserta webinar nasional yang senantiasa dalam penjagaan Allah, semoga senantiasa keimanan dan keistiqomahan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik, sebagaimana doa yang senantiasa kita munajatkan, Allahumma taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, jadikanlah segala keputusan, segala ketetapan yang Engkau tetapkan kepadaku selalu dalam keadaan ketetapan yang baik. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sudah dalam takdir yang baik, sehat walafiat, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah kesehatannya. Juga kita senantiasa istiqamah atas dan iman, jalan Al-Quran. Semoga kita senantiasa juga istiqomah, sabat, ya, sampai kita kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan oleh Allah keberkahan karena kita senantiasa mencintai majelis ilmu, majelis Al-Quran, majelisnya para ulama. Fa insyaallah ini akan menjadi asbab kita semua akan mendapat ikhwas fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami PPTQ ya, dalam hal ini mewakili dari pengurus, tentu bisa bersilaturahim ukhuwah, bersilaturahim dan dengan ada yang hari ini. Saya yakin bahwa sesungguhnya Al-Quran, bagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal Quran kepada sesuatu yang lebih terarah, lebih terang, yang lebih adil, yang lebih baik jalannya.
sesuatu yang sangat ideal, lebih baik, lebih sabar, lebih adil, lebih bisa memberikan jaminan keselamatan bagi kita semua dunia dan akhirat tentunya. Oleh karena itu, wa yubasyirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Maka ini harus dikhabarkan terus. Ya, ini harus ditafsirkan, diberikan nilai penguatan kepada seluruh atau elemen, seluruh segenap masyarakat, sehingga kita berharap ke depan Indonesia ini tentu akan semakin lebih baik, ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita semua sebagai umatnya Rasulullah SAW yang telah mendapatkan warisan mulia yaitu Al-Quran. Sekaligus ini bagian dari upaya atau mujahadah kita, ya, mujahadah kita sekalian, Bapak dan ikhwah sekalian, ya, sekaligus sebagai bentuk kecintaan kita kepada diri kita, keluarga kita, dan bangsa Indonesia ini. Karena kita kepingin diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita ini selamat, mendapatkan ridho dan barokah bersama Al-Quran. Dan insya Allah cita-cita ini tentu harus selalu dikawal, ya. Cita-cita yang mulia mewujudkan Indonesia berquran ini harus selalu dikuatkan, dikawal, dan kita terus husnudon ya kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis bahwa ke depan generasi kita atau kepemimpinan di negeri kita insya Allah akan lebih baik, dimulai dari pribadi kita, dimulai dari hari ini dengan mensibrah nilai-nilai Al-Quran kepada segenap umat, segenap generasi, segenap santri, semuanya akan menjadi arus besar untuk menuju dan mewujudkan Indonesia berquran. Ini sebuah harapan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu energi niat menjadi penting, karena inna awwalu ilma an-niyah, sesungguhnya yang pertama sebelum kita belajar, sebelum kita menuntut ilmu, semuanya tentu harus diawali dengan energi niat. Niat inilah yang kemudian menentukan jalan ke depannya. Insya Allah, idza tuyyibal qalbu lil ilmi, apabila hati itu senantiasa baik, ya, dalam proses belajar ilmu ini, proses untuk menerima ilmu ini, insya Allah zaharat barakatuh, akan semakin terang, semakin nampak keberkahannya. Demikian sambutan dari kami, sebuah harapan untuk kita semua bahwa kita ingin mengharapkan ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala bersama Al-Quran, sekaligus mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala akan cita-cita yang mulia, yaitu mewujudkan Indonesia berquran. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Fadilatul Ustaz Fathur Rahman yang telah memberikan sambutannya. Semoga dari pemaparan yang disampaikan, sambutan yang telah diutarakan, memberikan gambaran dari acara kita yang mulia ini, bahwa memang ke depan kita harapkan bukan hanya masyarakat Indonesia saja juga bisa merasakan nikmatnya hidup berquran. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz Fathur Rahman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, namun sebelumnya terlebih dahulu akan kami bacakan biografi pemateri kita pada malam yang berbahagia ini. Beliau bernama Dr. Sugeng Haryadi LCMA, tempat tanggal lahir Ngawi, Jawa Tengah, Ngawi, Jawa Timur, 22 September 1982. Jenjang pendidikan TK,
MI MTS di Jawa Timur, kemudian melanjutkan Surakarta, lulus MA atau SMA, beliau melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, mengambil jurusan atau menempuh pendidikan S1 sampai S3 Fakultas Bahasa Arab. Beliau pakar di bidang bahasa Arab dari S1 sampai S3. Itu karya-karya beliau dan juga prestasi beliau sangatlah banyak karya-karya, bahkan disertasi beliau kalau tidak khilaf mendapatkan nilai mumtaz. Beliau juga pengalaman organisasinya di antaranya penasehat Senat Fakultas Bahasa Arab atau Organisasi Mahasiswa Indonesia di Mesir. Dan juga dosen, ya, amanah sekarang beliau sebagai dosen Fakultas Agama Islam di Unisula Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kemudian juga beliau sebagai Kepala Bidang Quran Learning Center Unisula Semarang. Demikian biografi singkat dari narasumber kita pada malam hari ini. Langsung saja kita mendengarkan dari yang Allah memberikan spirit, semangat untuk kita menyongsong Indonesia berquran. Li fadilatil Ustaz Sugeng Haryadi, falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatuhu wassalamuhu ala khairi khalqihi wa ibadih. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin. Amin ya. Yang terhormat sahibul fadilah al-mukarram Ustaz hayyakumullah Ustaz Fathur Rahman. Allahu akbar. Masyaallah. Kaifa halukum Ustazna? Alhamdulillah khair, barakallahu fikum. Wal usra al-karimah bi khairin. Bikhair, kullu bikhair. As'alullah lakum wa lana al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afah. Amin, dunya amin, wal ya rabbal akhirah. alamin. Akhil karim, azizil habib, al-mukarram Ustaz Rifai al-Haq. Bismillah, masyaallah. Munawwar binurikum. Ya Rabb, ya Rabb. Allah yabarik fik. Syarafun li al-ikhwah al-afadil an akuna ma'akum fi hadhihi al-umsiyah at-tayyibah. Sa'ilan Allah azza wa jalla yaktuba lana at-tawfiq. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Insyaallah pada datang saya memenuhi dari al-ikhwah untuk sedikit kami belajar beberapa literatur. Semoga Allah akan pintu hati kita untuk
senantiasa belajar menyambut cahaya Al-Karim untuk kita jadikan sebagai penerang hati dan sekaligus penerang jalan hidup. Baiklah, al-ikhwa al-hudur wal haflul karim, izinkan saya untuk men-share screen terlebih dahulu materi yang ingin kita bahas bersama pada kesempatan malam ini. Namun sebelumnya mohon maaf sekali, saya tidak bisa menyiapkan materi yang kiranya pantas untuk saya sampaikan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Namun demikian, barangkali sedikit PPT yang akan saya paparkan bisa memancing atau memantik mubahasah ya, atau mudarasah kita pada malam hari ini. Al-Quran sebagai mukjizat dan jalan hidup. Mukjizat dan jalan hidup. Al-Quranul Karim, apakah hanya, pertanyaan yang pertama ya, apakah hanya mukjizat baginda Rasulullah SAW saja kemudian baginda Rasulullah wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemukjizatannya apakah akan tetap terus berlaku sepanjang zaman? Tentu kita akan menjawab iya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita meyakini kemukjizatan Al-Quran itu? Sementara baginda Nabi Rasulullah SAW yang merupakan sosok manusia paling sempurna yang menunjukkan bahwasanya benar-benar Al-Quran itu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk manusia maupun bangsa lain yang mampu menandinginya. Menandingi dari sisi bahasa terutama, dan dari sisi bahasa menandingi dari sisi kandungan jalan hidup syariat ataupun kandungan isyarat ilmu pengetahuan yang lain. Jadi kalau kita sepakat Al-Quran itu mukjizat, nah barangkali perlu kita kaji bersama bagaimana kita meyakinkan dalam diri kita sendiri bahwasanya Al-Quran itu benar-benar mukjizat. Kenapa? Mohon maaf hadirin sekalian, saya bertanya atau menyampaikan pertanyaan ini, kadang kita sendiri meragukan Al-Quran itu mukjizat. Kadang, nah, meskipun kita tidak berani untuk menyatakan keraguan itu, tapi kadang-kadang kita merasa mana ya bentuk mukjizatnya Al-Quran itu? Seperti apa ya yang bisa saya rasakan sendiri mukjizat Al-Quran itu? Nah, barangkali pada kesempatan malam ini kita bisa saling share keberkahan dan bentuk-bentuk mukjizat Al-Quranul Karim yang pernah kita rasakan atau kita temukan di lingkungan kita. Selain kitab suci Al-Quran sebagai mukjizat, Al-Quranul Karim adalah jalan hidup, manhaju hayah. Untuk siapa? Sebenarnya untuk seluruh umat manusia. Hanya saja karena tidak semua umat manusia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang benar-benar dapat merasakan Al-Quran adalah jalan hidup, manhaju hayah, way of life, kata saudara-saudara kita, jalan hidup, maka hanya orang-orang yang mau membaca, hanya orang-orang yang mau menyimak, dan hanya orang-orang yang mau memahamilah yang bisa merasakan dan membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar jalan hidup. Nah, selama kita hanya baru bisa membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim,
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, selama kita baru bisa membaca, belum bisa mendalami, memahami, bahkan mengamalkan atau menyerukan kepada orang lain, maka boleh jadi kita belum bisa merasakan Al-Quran benar-benar jalan hidup kita. Tapi bagi para ustadz-ustadz, para guru-guru kita, rekan-rekan kita yang mau belajar Al-Quran pasti akan mendapatkan jalan hidup itu dalam Al-Quran. Baik. Al-Quranul Karim sebagai mukjizat. Nah, alhamdulillah luar biasa lantunan tilawatun atirah dari saudara kita tadi. Mohon maaf, siapa Ustadz Rifai tadi yang melantunkan tilawah? Ustadz Lutfi Al-Bukhari. Marhaban Ustadz Lutfi. Masya Allah. نعم أستاذ. Kaif Barakallah. halukum? Alhamdulillah khair, sehat alhamdulillah. Qiraah mumtazah, barakallahu fiik. نعم أستاذ. Min Barakallah. aina anta akhi Lutfi? Ana dari Kalimantan Barat Ustaz. Allah, Madinatul Ulama wal Auliya. Amin ya Allah. Salah satu muridnya Ustaz Rifai. Insyaallah. Oh, pantas. Man syabaha muallimahu fama zalam. Menyerupai gurunya ya, pasti benar. Luar biasa ya. Buah tidak akan jauh dari pohonnya. Ustaz Rifai. Para ulama Al-Quran memandang Al-Quran sebagai mukjizat dari berbagai macam bentuk atau sudut pandang. Nah, saya pernah menyimak dari guru kami yang bernama Profesor Dr. Ibrahim Al-Khuli, salah satu dosen senior kami di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar, yang saat ini mungkin usianya sudah sampai 92. Alhamdulillah saya pernah menyimak dan mengikuti, bahkan menyaksikan langsung kehidupan sehari-hari beliau, karena setiap 1 bulan kami sebagai murid-muridnya diberi kesempatan menginap di rumah beliau selama 1 minggu. Jadi kami menyaksikan langsung kehidupan sehari-hari beliau, bagaimana bersama dengan Al-Quran, bersama dengan keluarga ataupun pegawai-pegawai ladang kebunnya. 100 km antara Kairo dan Alexandria. Masih ingat deh Ustaz Rifai ini? Nah, Ustaz. Kilometer KM 100 antara Kairo dan Alexandria. Oh, Nah, salah satu kami duduk bersama beliau pagi-pagi setelah sarapan, kita istilahnya dardasah ya, ngobrol biasa. Dardasah kata beliau itu, no dardish gitu. Beliau mengawali obrolannya begini. Tadi malam saya tidur jam 7 kurang lebih. Setelah sholat Isya, sambil kata beliau, umaddid rigli, sambil terlentang gitu. Umaddid rigli. Dengan logat Kaironya ya, umaddid rijli itu maksudnya. Nah, ketika saya terlentang itu, ingat saya sedang membaca An-Nisa sambil murojaah, biasa deres gitu, mudarasah, tapi pelan-pelan. Terus untuk membaca untuk sendiri, biasa wiridnya. Di An-Nisa dari jam 7, kemudian terus dari An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai saya tertidur, itu kaset hafalan Al-Quran itu muter terus, kata beliau. Sampai saya terbangun, saya sudah sampai di juz 20, kata beliau. Itu sambil tidur.
Terus kami juga heran, kok bisa demikian, Dokter? No. Kaif, Dokter? Beliau juga tidak tahu, tapi kebiasaan itu beliau rasakan setelah banyak kesempatan atau waktu luang istirahat untuk deres, untuk murojaah. Nah, di lisan atau memori itu seperti kaset ya, seperti CD. Kalau sudah orang hafal, itu muter terus sampai beliau itu tertidur seolah-olah deres. Dan beliau ingat kalau sedang deres padahal matanya terpejam. Tidur. Dan ini salah satu bentuk keistimewaan para ahli Quran. Nah, kita sering beberapa kali di video di media sosial ada sebagian saudara-saudara kita masih muda ya, mengalami kecelakaan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Anggota tubuhnya luar biasa ya, berlumuran darah. Wajah itu sudah tidak ada bentuk wajahnya, tapi mulutnya tidak pernah berhenti dan selalu basah dengan tilawah Al-Quran. Barangkali rekan-rekan juga menjumpai orang yang sudah lanjut usia. Jangankan berbahasa fasih ya, minta sesuatu saja orang yang paling dekat itu sudah tidak paham. Tetapi untuk membaca dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, fasihnya sangat luar biasa dan melebihi anak-anak muda. Dan itu adalah keberkahan Al-Quran. Coba kita lihat, ada salah satu sudut pandang mukjizat Al-Quran dari sisi talakinya. Bagaimana umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini melihat atau menerima Al-Quran. Kita akan mengambil satu inspirasi dari surat Ar-Rahman, tepatnya ayat 2 ini. Ustaz Fathur, pernah kami menyimak langsung dari Profesor Dr. Ibrahim Khuli ketika berbicara ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman ketika disebutkan, maka yang dimaksud adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang mana kasih sayangnya tidak terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, asma ini dipilih karena ayat-ayat seterusnya di surat Ar-Rahman ini akan berbicara tentang bentuk-bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat yang diberikan kepada hamba manusia. Dan nikmat yang paling agung, yang paling pertama kali disebutkan adalah nikmat Al-Quran. Allamal Quran. Yang pertama, Al-Quran itu nikmat. Nikmat. Karena disebutkan pertama kali sebelum nikmat-nikmat yang lain. Yang kedua, Allamal Quran. Siapa yang mengajarkan Al-Quran? Allah langsung. Allamal Quran. Yang mengajarkan Al-Quran siapa? Allah langsung. Di sini tidak ada dhamir siapapun atau isim siapapun atau malaikat siapapun. Allamal Quran. Jadi yang mengajarkan Al-Quran adalah Ar-Rahman. Langsung. Nikmat yang luar biasa. Nah, ibarat kalau misalkan Ustadz Fathur di akhir sanah menyiapkan satu hadiah khusus untuk santriwati atau santrinya. Yang menyerahkan secara langsung Ustadz Fathur. Itu tidak bisa membayangkan betapa bahagianya santri atau santriwatinya itu. Berjabat tangan, mencium tangan langsung Ustadz Fathur. Demikian juga kalau kita bisa berjumpa dengan seorang ulama secara langsung. Kebahagiaannya berbeda. Oleh karena itu, mohon maaf Ustaz Rifai, bukan berarti ini menyalahkan atau mengurangi rasa hormat ya. Majelis ilmu itu sebaiknya, khususnya majelis ilmu Al-Quran, dilaksanakan secara offline. Rasanya akan berbeda sekali antara online. Ini saya berbicara dengan siapa? Berbeda sekali.
Karena secara langsung offline, lore. Alhamdulillah. Insya Allah penuh dengan keberkahan majelis ini, tidak mengurangi khidmat kita. Saya lihat ada Akhil Karim, Ustadz Al-Fadil, ada Mas Rahmat Abdullah Ibn Umar. Assalamualaikum Mas Rahmat. Marhaban, ahlan wa sahlan, kaifa halukum? Akhil Karim, Mas Rahmat, dari mana Mas? Min aina antum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ustadz. Allahu Akbar. Luar biasa emang. Ustadz Rifai ini tuh menghimpun masa ini dari mana-mana. Tapi salah satu keistimewaan dan kemudahan kita dengan majelis online ini, kita bisa bersilaturahmi dengan ada Ustadz Yazid, Ustadz Tom, Ustadz Fulung, Wahyu, dari mana-mana ya, nasional ini. Dan barangkali internasional juga ini Ustadz Rifai. Iya, Ustaz. Ini dari negara dan Nusantara, Ustaz. Masya Allah. Ya. Ini- Baru setelah kita kemudian diingatkan dengan nikmat Al-Quran yang diajarkan secara langsung oleh Ar-Rahman, baru kita diingatkan dengan nikmat penciptaan manusia. Nah, jadi setelah nikmat Al-Quran, baru nikmat penciptaan manusia. Baru kemudian nikmat berbahasa. Allamahul bayan. Nah, ini jadi satu keberkahan sendiri ya bagi para pelajar, bagi para pengajar Al-Quran, dan tentunya muasasah atau yayasan-yayasan yang fokus pada pembelajaran Al-Quran. Baik, dari pembelajaran Al-Quran secara langsung, membaca, menghafal, memahami, ataupun ilmu-ilmu Al-Quran. 4M langkah belajar Al-Quran. Ya, menyimak, membaca, menghafal, dan memahami. Menyimak, membaca, menghafal, dan memahami. Ini ya, terinspirasi dari surat Al-Qiyamah ayat 16, 17, 18, 19. Pak Sugeng, kita mengambil inspirasinya. Pertama, kita baginda sallallahu alaihi wasallam turun. Setelah itu kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sekali cepat-cepat menerima kembali wahyu. Nah, seolah-olah tergesa-gesa dan terburu-buru. Nah, yang pertama. Yang kedua, tentu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saja istilahnya lita'ajalabi, ingin sekali, cepat sekali, ingin mendapatkan wahyu itu secepat mungkin. Nah, tetapi kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan, tidak perlu tergesa-gesa. La tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Nah, jangan kau gerakkan untuk membaca Al-Quran itu lisanmu untuk tergesa-gesa. Ayat ini menginspirasi kita, Ustadz Fatkur dan para pengajar Al-Quran, bahwasanya untuk belajar Al-Quran tidak perlu tergesa-gesa. Ada tahapannya. Tahapan dari menyimak, nah, kita buat kurikulum menyimak berapa bulan. Anak-anak kita siapkan tilawah yang terbaik. Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, Syekh Mustafa Sadiq Al-Minsawi, dan para masyayikh, para qura' yang lain. Di sini juga ada qari' wal muqri' Syekh Lutfi insyaallah. Baik. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Setelah kita menyusun kurikulum sesuai dengan standar kemampuan, disesuaikan dengan usia anak didik kita, usia kita belajar, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Catatan yang pertama. Tajribah atau pengalaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an itu istimewa. Tidak seperti para sahabat, tidak seperti generasi setelah sahabat, apalagi seperti kita, tidak.
Baginda Rasulullah SAW menerima Al-Quran tidak seperti kita, mengeja satu huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, kemudian dirangkai, dihafal, diulang lagi 5 sampai 20 kali membaca, baru kemudian mengingat dan menghafal, besok lupa lagi, diulang lagi, tidak. Baginda Rasulullah SAW sekali menerima wahyu langsung tertanam dalam dadanya, hafal, tidak akan pernah lupa. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Dalam metode pembelajaran Al-Quran, kita boleh dalam satu waktu kita memberi porsi untuk dihafal, dan dalam satu waktu kita memberi porsi kurikulum untuk bacaan. Nah, di sini menggunakan wa Qur'anah. Jam'ahu itu dikumpulkan, artinya dihafalkan. Wa Qur'anah itu dibaca. Artinya, ketika kita menyiapkan kurikulum untuk anak-anak kita, mungkin baru usia 5 tahun, selain dia diajari membaca ba, fathah, ba, fathah, alif, mat, tabi'i, 2 harokat, ba. Selain diajari membaca, seperti dengan metode Fathur Rahman atau metode Nurul Bayan atau metode Baghdadiyah, boleh kita menghafalkan atau memberi materi untuk dihafalkan anak-anak. Nah, kita pilihkan surat dan ayat-ayat yang paling mudah. Nah, boleh kita awali dari Al-Fatihah, kemudian lanjut ke An-Nas. Al-Falaq terlalu sulit, kita loncati dulu, kemudian dari Al-Ikhlas, dari Ikhlas kemudian Tabat terlalu sulit, loncat ke Inna A'tainakal Kautsar, dari Inna A'tainakal Kautsar yang lain masih terlalu sulit, loncat lagi ke Al-Asr, boleh. Nah, jadi meskipun 4 tahapan atau langkah mengajari atau belajar Al-Quran itu menyimak terlebih dahulu, kemudian membaca, menghafal, tapi bukan berarti kita ketika menyimak itu tidak boleh menghafal, tidak. Jadi porsinya yang disesuaikan. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Nah, ini metode cara kita mengajarkan anak-anak. Ikuti, talkinkan. Kemudian mereka membaca, menirukan bacaan kita. Nah, oleh karena itu, setrifai, terutama bagi rekan-rekan yang belajar qiraat, harus benar-benar mendapatkan talqin secara langsung, cara membaca, kemudian dia menirukan dan mentasmikan. Ini diambil dari ayat 18. Maka apabila kami membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Nah, perhatikan, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Kemudian, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Anak-anak yang masih di usia SD, porsi untuk memahami tentu lebih sedikit ya. Belum bisa dipaksa untuk memahami seperti halnya anak-anak usia sekolah menengah, apalagi usia ma'had yang lebih tinggi. Makanya di sini menggunakan summa. Summa itu kemudian jangka waktunya lama atau agak lama melalui proses. Jadi proses bayan, tafsir, memahami, ya itu porsinya yang lebih banyak diakhirkan. Meskipun di awal-awal kita boleh menyampaikan kandungan-kandungan Al-Quran, tetapi disesuaikan porsinya. Nah, sampaikan secara langsung ketika berbicara tentang ayat-ayat iman. Qul huwallahu ahad. Kita tunjukkan jari kita. Allahu ahad. Maka anak akan paham. Oh, maksudnya Allahu ahad itu Allah Maha Esa. Baik. Jadi ini salah satu sisi kemukjizatan Al-Quran yang kemudian menginspirasi para pengajar dan pembelajar Al-Quran. Hadirin dan hadirat, mohon maaf, saya minta waktu 2 menit ya untuk cas laptop ini low pad. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Mukjizat bahasa Al-Quran.
struktur bahasa manapun, Arab, Inggris, Indonesia, Jawa bahkan, atau mungkin bahasa adat yang lain, itu tidak terlepas dari 4 struktur atau 4 unsur. Unsur huruf, kemudian huruf membentuk kata, kata membentuk kalimat, dan kalimat akan membentuk paragraf. Demikian juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Diawali dari satu huruf, membentuk satu kata, membentuk satu kalimat, kalimat membentuk ayat, ya. Nah, dari ayat kemudian membentuk surat, satu surat penuh. Nah, setiap unsur struktur bahasa Al-Quran itu mengandung mukjizat. Perhatikan rekan-rekan pada ayat 195. Nah, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Perhatikan tanwin bilisanin arabiyyin mubin. Di sini tidak diungkapkan dengan isim ma'rifat bilisanil arabiyyil mubin, tidak, tetapi menggunakan nakirah. Bilisanin, dengan satu bahasa, arabiyyin, bahasa Arab, mubin, yang sangat jelas. Apa rahasianya Pak Sugeng? Demikian yang kami dengar, kami simak dari penjelasan Profesor Dr. Ibrahim Al-Khuli. Bahasa Arab itu memiliki beragam jenis bahasa yang kemudian dikenal dengan lahjat atau dialek. Yang pertama itu. Yang kedua, bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu bertingkat-tingkat. Ada bahasa keseharian, bahasa pasar, atau al-lugha as-suqiyah. Kemudian ada bahasa sastra, sastra pun bertingkat-tingkat. Sampai yang tingkat paling tinggi saat itu adalah syair mu'allaqat. Nah, bahasa penyair mu'allaqat, qasidah-qasidah yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Bahasanya paling tinggi. Nah, Al-Quranul Karim meskipun juga berbahasa Arab, tetapi jenisnya berbeda dengan bahasa Arab yang lain. Oleh karena itu di sini digunakan tanwin. Nah, menurut Profesor Dr. Ibrahim Al-Khuli, tanwin ini bagian dari mukjizat bahasa Al-Quran. Jadi satu tanwin saja, satu harokat saja bisa menunjukkan mukjizat. Perhatikan di ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala. Cek, suara saya masih terdengar ya? Masih, Ustaz. Oke, bilisanin arabiyyin mubin. Kembali lagi saja di materi ini. Waktu saya, mohon maaf, Ustaz Rifai, sampai jam berapa? Ustaz Fathur? Waktu kita sampai jam berapa ini? Masih ada 15 menitan, Ustaz. Oke, baik. Ya. Jadi kita garis bawahi, tanwin dalam Al-Quran dan harokat yang lain bisa mengandung unsur mukjizat. Jadi oleh karena itu ketika kita belajar Al-Quran harus berhati-hati. Wala tangkihu atau wala tungkihu. Karena akan berdampak pada hukum syariat yang berbeda antara wala tungkihu dan wala tangkihu. Jangan engkau nikahi dan jangan engkau nikahkan, berbeda hukumnya. Baik. Korelasi antara surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Di sini hidayah ya. Hidayah menuju jalan yang lurus.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan ayat pertama surat Al-Baqarah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Antara surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ada satu korelasi hubungan atau munasabah. Di surat Al-Fatihah kita memohon hidayah, dan di awal surat Al-Baqarah kita ditunjukkan apa bentuk hidayah itu. Apa sumbernya? Al-Quran Al-Karim. Kitab yang sempurna, yang tidak ada keraguannya sama sekali. Dan demikianlah, satu surat dengan surat yang lain ada korelasi. Satu ayat dengan ayat yang lain ada munasabah. Bahkan, dan ini yang belum sependek pembacaan dan apa yang kami pelajari, belum ada yang menulis hubungan satu juz dengan juz yang lain, hubungan satu rubuk dengan rubuk yang lain, hubungan satu hizb dengan hizb yang lain. Nah, karena kalau rekan-rekan membaca dan menghafal antara satu rubuk dengan rubuk yang lain, terkadang satu konteks pembicaraan, satu tema, terkadang berbeda tema. Nah, itu keunikan Al-Quran. Dan di sana ada munasabah, korelasi hubungan. Tetapi yang bisa memahami, tidak setiap orang bisa memahami korelasi atau hubungan tersebut. Ini bagian dari mukjizat Al-Quran. Jadi, pantas ketika para ulama tafsir menyimpulkan, salah satu syarat ahli tafsir ketika akan menafsiri Al-Quran, syaratnya adalah menguasai Al-Quran secara utuh dari awal sampai akhir. Nah, tapi kita sebagai pengkaji, pembelajar Al-Quran, alhamdulillah ada di antara kita yang sudah hafal 30 juz, ada yang sudah 20 juz, ada yang 10 juz, ada yang 1 juz, ada yang juz amma, setengah juz amma. Nah, sebagai pengkaji Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita dudukkan likulli maqamin maqal. Baik, saya akan menyingkat rekan-rekan. Ada beberapa pesan penting dalam Al-Quran, diantaranya terkait dengan kehidupan kita dan kehidupan kita bermasyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara, khususnya adalah kalau kita mencermati fenomena sosial di antara kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita sering terjebak antara tujuan hidupnya untuk mencapai kebahagiaan atau sekedar kesenangan. Bainas sa'adah wal ladzah. Terkadang sekali kita tidak bisa membedakan atau sulit membedakan keduanya. Al-Quran berharap kepada kita mewujudkan kebahagiaan, bukan semata-mata kesenangan. Nah, nanti akan kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan kandungan pesan yang begitu mulia ini. Apa bedanya antara kesenangan al-ladzah dengan as-sa'adah, kebahagiaan? Nah, ini materi ini saya ambilkan dari kajian Profesor Dr. Ratib An-Nabulsi dari Suriah, yang alhamdulillah masih aktif ya dalam dunia dakwah. Ada perbedaan. Kalau kesenangan itu kesehatan dan harta. Di waktu kita masih kecil, nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat, kita masih punya waktu dan masih ya fisik kita, tetapi kita belum punya harta kekayaan. Ketika kita masih muda, seperti Ustaz Yazid ini ya, luar biasa. Ustaz Yazid itu berapa usianya, Ustaz Yazid? Ma umrukum? Kam sana indakum? 25? Ustaz Yazid? 20? Sepertinya usianya masih 18-19 ini. Tanya Masyrin.
Allahu Akbar ya. Oke, tamam, Masya Allah. Jadi masih muda, masih banyak waktu longgar, masih kesehatan luar biasa ya. Tetapi mungkin, kantongnya masih tipis ya. Saldonya masih di angka antara 6 sampai 7 lah maksimal. Tapi nanti kalau sudah menginjak usia 40, 50, kehidupan mapan, usahanya luar biasa ya, sukses, waktu yang tidak kita miliki. Kesehatan mungkin masih, alhamdulillah masih fit. Harta kita punya, tapi waktu luar biasa begitu mahalnya. Nah, ini mungkin yang bisa dirasakan oleh Ustaz Fathur dan Ustaz Rifai ini ya. Waktunya ini terhitung secara detik. Tidak hanya jam ya, tidak hanya hari. Detik itu sudah dihitung Ustaz Rifai ini, mahal sekali. Baik. Nanti kalau kita sudah menginjak usia lanjut usia 60 sampai 70 tahun. Nah, kesehatan yang tidak kita punyai. Jadi kalau kita berpikir hidup ini hanya sekedar untuk kesenangan, maka sangat terbatas. Masa kecil kita hanya punya waktu dan kesehatan, begitu juga masa muda. Nah, ketika usia 40 sampai 50 kita punya sehat, punya harta, tapi waktu kita tidak punya. Lanjut usia 60 sampai 70 dan ke atas kita punya harta, tetapi kita tidak punya sehat fisiknya. Berbeda dengan kebahagiaan atau sa'adah. Dari kecil, muda, sampai lanjut usia, ada unsur-unsur yang terpenuhi. Iman, istiqomah, dan amal soleh. Iman, istiqomah, dan amal soleh. Nah, oleh karena itu tidak heran. Anak-anak kecil kita, adik-adik kita, santri-santriwati kita barangkali imannya lebih kuat daripada kita. Imannya lebih kuat daripada gurunya. Begitu juga istiqomah dalam beribadahnya. Begitu juga dengan amalan-amalan solehnya. Nah, iman, istiqomah, amal soleh ini tidak dibantu. Masih muda, ada yang masih relatif sangat muda. Apalagi kalau sudah menginjak usia 40 ke atas. Baik. Nah, jadi mungkin ini slide penutup pada kesempatan pertemuan kali ini, Ustaz Rifai, antara dunia dan akhirat. Dan salah satu keistimewaan agama kita adalah keseimbangan dan kesinambungan. Keseimbangan dan kesinambungan antara dunia dan akhirat. Setiap amal ibadah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai kita mengucapkan di akhirnya Alhamdulillahirabbil alamin. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, dan sungguh akhirat itu lebih dahsyat derajatnya dan lebih dahsyat keutamaannya. Nah, jadi kalau kita hanya berpikir kesenangan saja, maka terbatas sekali kesenangan itu. Tapi kalau kita, visi misi kita lanjutkan, kita sambung dengan kebahagiaan, maka kita akan mendapatkan akhirat. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. Ini hanya sekedar kesenangan. Jadi kalau kita beranggapan apa yang kita miliki saat ini di dunia ini, maskanun, Masya Allah ya, wa markabun, wa malun, hanya kesenangan saja. Tetapi kesenangan itu bukan berarti hakikat dari kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang diinginkan Al-Quran adalah wa ma indallahi khairu wa abqa. Apa yang disiapkan Allah di akhirat kelak. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini mirip sekali. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, jadi Al-Quran senantiasa mengajak kepada kita untuk menyeimbangkan kebahagiaan kita di dunia, lalu kita sambung kebahagiaan dunia itu dengan kebahagiaan akhirat. Jadi demikianlah barangkali sedikit materi ini bisa memberikan sedikit
pengetahuan bagi kita bahwasanya kembali lagi Al-Quran yang ada di hadapan kita ini merupakan kitab suci mukjizat, dan kemukjizatannya telah terbukti dan akan terus terbukti bagi siapapun yang mau mengkaji, mau mengamalkan, memahami dan mengajak mensyiarkan Al-Quran. Dan tidak hanya sekedar mukjizat untuk menantang atau untuk menundukkan musuh-musuh kita, tetapi juga sebagai manhajul hayat, jalan hidup atau way of life, hidayah untuk kita ambil pesan kandungan-kandungannya agar kita hidup di dunia ini punya tuntunan. Dan seseorang ketika memiliki tuntunan dalam kehidupan, memiliki arah dan visi misi yang ingin dicapai berupa kebahagiaan dunia akhirat, tidak sekedar kesenangan atau ladzah di dunia saja. Terakhir, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih Ustaz Rifai, silakan bisa dilanjutkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Sugeng Haryadi yang telah memaparkan materi yang cukup menarik. Ya. Ada beberapa poin yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, langkah dalam belajar Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Qiyamah adalah la tuharrik bihi lisanaka litajala, untuk tidak tergesa-gesa jika hendak membaca Al-Quran. Bagaimana tetap perlahan-lahan mempelajarinya bersama guru. Dan juga dikuatkan di ayat berikutnya, dalam belajar harus bertalaqi. Bagaimana firman-Nya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Juga di sini tentu dibahas ya oleh beberapa pendapat-pendapat dari para ulama, dari guru-guru tentang mukjizatan Al-Quran dari segi itu sangat banyak sekali ya kemukjizatan itu. Kemudian poin ketiga juga bahwa ada kesenangan dan kebahagiaan. Kesenangan setiap orang yang dia rasakan ketika di dunia ini ada tiga, waktu, kemudian harta, ya, kesehatan, ya. Bagaimana ketika di usia senja, ya, kita mungkin dari segi kesehatan dan harta itu masih bisa dirasakan, ya. Namun waktu ini sangatlah mahal. Kemudian juga kebahagiaan di dunia ini bisa kita rasakan ketika iman senantiasa ditingkatkan dan juga senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus disibukkan dengan amal-amal kebaikan. Dan tentu sangat banyak sekali poin-poin yang beliau sampaikan, karena waktu kita sangat terbatas. Selanjutnya kami beri kesempatan pertanyaan kepada seluruh peserta. Karena waktu yang sangat terbatas, kami batasi hanya 2 pertanyaan, satu dari ikhwan, satu dari akhwat. Yang hendak bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di room chat atau juga bisa bertanya secara langsung. Kami persilahkan dari ikhwan dulu 1 orang yang hendak bertanya, bisa tangan dengan icon lambaian tangan, ya. Silahkan. Ada satu dari ikhwan terlebih dahulu. Sepertinya tidak ada yang hendak bertanya. Ya, di sini ada pertanyaan dari salah satu peserta
Entah ini ikhwan atau akhwat ini ya. Namanya Jumasni. Baik, saya langsung bacakan Ustaz pertanyaannya. Bismillah, afwan Ustaz. Bisakah Ustaz untuk menghafal, langsung dijawab, dan silahkan dipersiapkan pertanyaan lagi hendak bertanya. Falyatafadhal mashkur. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada ini Ustadzah atau Ustadz Jumasni ini. Maaf nih. Baik. Untuk menghafal dan project yang pertama, waktu menghafal yang baik tentunya ketika otak kita dan otak itu oleh hati kita dan juga fisik. Saudara-saudari kita yang sedang dalam proses menghafal untuk diperhatikan juga keadaan hatinya. Nah ini nanti kemudian berdampak pada ketika kita memilih jam, kapan sebaiknya saya menghafal. Ada yang bangun pagi pukul 5:30 subuh, dilanjutkan hafalan, keadaan fisiknya bagus, sehat, hatinya juga tidak ada masalah, hafalan cepat sekali. Ada di antara kita yang luar biasa kesibukannya karena sudah memiliki tanggung jawab, tidak punya waktu yang longgar, otaknya bisa fokus, wali jam-jam istirahat. Jam-jam istirahat itu dia gunakan sedikit demi sedikit. Jadi pada prinsipnya ya, itu adalah menyesuaikan keadaan hati, otak, dan fisik kita. Kalau fisik, hati, dan otak kita benar-benar fresh, sehat, pagi, gunakan sebaik mungkin pada waktu pagi itu. Kalau kita punya kesempatan istirahat sebelumnya Qailullah, nah itu waktu-waktu yang terbaik karena Allah juga mengangkat sumpah wal asr. Kalau kita tidak menggunakan waktu asr itu dengan sebaik mungkin, termasuk dalam belajar menghafal Al-Quran juga demikian, maka akan banyak kerugian yang kita dapatkan. Maka Allah pun mengangkat sumpah wal asr karena pada waktu asar itu banyak orang yang tidak perhatian dengan kegiatan-kegiatannya, tidak fokus. Kemudian menjelang tidur. Waktu menjelang tidur ini sangat hafal. Ibu atau rekan-rekan yang benar-benar siap untuk menyisihkan waktu sebelum jam 9 kira-kira ya. Karena saya perhatikan sebagian masyarakat kita karena pengaruh gadget yang luar biasa, waktu istirahatnya itu molor. Bagi anak-anak muda sekarang tidur jam 10 ke atas itu seolah-olah biasa. Dan ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Ya, terutama untuk santri-santriwati kita, Ustadz Fathur diperhatikan baik-baik ya, mohon maaf. Waktu istirahatnya jangan sampai lewat jam 10. Karena kalau sudah lewat jam 10 itu nanti paginya tidak bisa fokus. Ngantuk lah, yang macam-macam lah. Basicnya mungkin. Nah, itu kalau kita belum berpikir nanti masa tuanya. Ya, bagi santriwati mungkin ketika masih muda, masih belajar masa aliyah atau SMA sampai kuliah sebelum menikah, mungkin tidak pernah atau jarang sekali mengalami masuk angin atau batuk pilek ya, demam. Tapi ketika dia sudah menikah, apalagi sudah melahirkan 1, 2, lahirkannya normal, saraf-saraf itu sudah banyak berubah.
Dan ini sangat dipengaruhi pola hidup ketika masih muda. Jadi ketika masih muda pola hidupnya sehat, nanti insya Allah ketika sudah menikah, melahirkan sampai 2, 3, 4, 5, 6, normal atau sesar itu tidak akan jadi masalah. Santri-santriwati ini harus dijaga baik-baik. Oleh karena itu, tugas berat memang pengasuh pesantren itu tidak hanya sekedar memperhatikan capaian dari kurikulum pendidikan pengetahuannya atau capaian hafalannya saja, tapi memperhatikan sisi kesehatan. Karena tarbiyah atau pendidikan Islam itu tidak hanya fokus pada pendidikan akal dan juga tidak hanya fokus pada pendidikan hati, pendidikan jasmani, pendidikan hati, akal, pendidikan berhati. Rasional ya, mana yang kita fokuskan lebih banyak, tapi tidak mengabaikan sisi-sisi yang lain. Jadi intinya demikian, baik ketika menghafal atau murojaah itu disesuaikan sebaik mungkin dengan kebiasaan lagi benar-benar siap, fresh, akal sehat, hatinya tenang, tidak banyak guna waktu itu sebaik mungkin. Baik, mungkin itu Ustaz Rifai untuk pertanyaan pertama. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan. Kami baca terakhir karena mungkin terbatas ya. Sekali maaf, ini sangat banyak pertanyaan-pertanyaan dijawab oleh narasumber lain di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada gangguan saat kita membaca Al-Quran? Sering sekali merasa pusing. Bantu tipsnya Ustaz. Ya. Sebelum kita mengkambing hitamkan orang lain atau makhluk lain ya, ada Ustazah Misku Marni ini ya, itu dia. Nah, perhatikan baik-baik kesehatan fisik kita. Pola tidak baik atau tidak, atau kita dalam keadaan senang atau dalam keadaan sedang gelisah, memikirkan banyak hutang, atau sedang dihadapkan dengan masalah teman atau yang lain, itu yang akan mempengaruhi. Jadi bukan Al-Quran yang akan membuat kita pusing, ya. Al-Quran tidak akan pernah membuat kita pusing. Justru Al-Quran datang untuk menghilangkan pusing kita. Anzalna 'alaikal Qur'an litasqa. Jadi sekali lagi perhatikan baik-baik keadaan fisik, hati. Jika kita membaca Al-Quran pusing, istirahat sebentar. Nanti pola cara kita belajar Al-Quran mungkin dengan menyimak. Seringkali kita terlalu percaya diri ya, menghafal harus dengan membaca terus. Dalam ilmu bahasa, kekuatan hafalan seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama, kecerdasan. Faktor yang kedua, intensitas atau intensitas tikror, pengulangan. Dua-duanya saling mempengaruhi, tetapi yang paling mempengaruhi adalah intensitas mengulang. Nah, pengulangan ini tidak harus mengulang secara verbal dengan mulut kita atau dengan lisan kita. Telinga kita fungsikan. Jadi ciptakan lingkungan di rumah, ciptakan di lingkungan kamar kalau di pesantren, ciptakan lingkungan di yayasan, nuansa Al-Quran. Dari tilawah, video, audio, dari catatan-catatan, dan yang lainnya. Saya kira demikian Ustaz Rifai.
jazakumullah khairan. Demikian pertanyaan terakhir yang dapat kami bacakan, dan sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk. Mohon maaf tanpa mengurangi ihtiram kami kepada para peserta yang bertanya. Bisa kembali ditanyakan di pertemuan selanjutnya di malam Ahad depan tanggal 27 Agustus dengan narasumber yang tidak kalah menarik akan kita saksikan. Demikian lagi jazakumul khairan Dr. Sugeng Haryadi yang telah menyampaikan materi dan memberikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Alhamdulillah, kita lanjut ke acara berikutnya. Beberapa informasi akan kami sampaikan sebelum kami mengakhiri sesi pertama di webinar Al-Kahfi Hidayatullah Surakarta, Jawa Tengah, dan diinisiasi oleh Mat Ali Nurul Iman, merupakan pendidikan setara D2 dikhususkan untuk putri. Memang Mat Nurul Iman ini memiliki orientasi penghafal Quran yang disiapkan untuk terjun ke gelanggang memberikan pencerahan umat melalui Al-Quran. Maka inilah di antara upaya kami bagaimana bisa memberikan pencerahan masyarakat Indonesia dengan Al-Quran. Diadakanlah webinar nasional ini. Dan sebagai informasi bahwa webinar nasional ini diikuti masyarakat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, bahkan di dalam negeri dari berbagai daerah, lengkap dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Insyaallah, barakallahu fikum kepada seluruh peserta yang telah berkenan menyimak materi-materi yang disampaikan. Informasi terakhir bahwa webinar nasional ini juga salah satu upaya kami untuk menginformasikan ke masyarakat Indonesia bahwa di pondok pesantren kami, Nurul Iman Hidayatullah, Karanganyar, Jawa Tengah, akan mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan Al-Quran, yang mana ditujukan Pusdiklat ini ke depan bisa melahirkan generasi Ahlul Quran yang dipersiapkan bukan hanya untuk menyapa umat 5-10 tahun mendatang, namun dipersiapkan untuk mencerahkan umat 100 tahun akan datang. Maka mohon doa dari seluruh peserta program-program yang kami buat bisa serta mewujudkan Indonesia berquran. Demikian, alhamdulillah, informasi yang dapat kami sampaikan. Terakhir, mari kita tutup webinar nasional mewujudkan Indonesia berquran ini dengan bersama mengucapkan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta Da'wana alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan Jazakallah khair, barakallahu fikum.